Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari untuk budaya Jawa. Ini saya ada di kota Solo dikenal sebagai Spirit of Java ya, Solo itu. Jadi memang sebagai pusat budaya Jawa, ini Solo selalu menarik, bikin kangen ya. Tetapi ada geger dulu untuk penghapusan Keraton Surakarta, karena itu menjadi dasar untuk terus bertahan hingga hari ini kerajaannya ya. Solo termasuk dalam provinsi daerah istimewa Surakarta, bukannya Jawa Tengah. Solo itu masuk Jawa Tengah kan? Tapi ternyata dulu pernah jadi daerah istimewa kayak Jogja. Setelah Indonesia merdeka, Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII langsung nyatakan dukungan ke Republik. Tapi status daerah istimewa Surakarta ini nggak bertahan lama. Gerakan anti-suap raja makin kuat, terutama dari kelompok pemuda dan intelektual yang nggak setuju sistem kerajaan. Apalagi di masa revolusi, pengaruh Pakubuwono XII kalah kuat dari kelompok laskar seperti Barisan Banteng. Bahkan, Pakubuwono XII hingga diculik oleh Dr. Muwardi, mereka menuntut agar sistem kerajaan dibubarkan. Mei 1946 di Boyolali dan Klaten diadakan rapat umum anti-suap raja. Sampai akhirnya, 4 kabupaten di Solo memutus hubungan dengan Kesunanan dan masuk Jawa Tengah. 30 April 1946, Pakubuwono XII resmi bubarkan suap raja. Solo nggak lagi daerah istimewa. Keraton tetap ada, tapi tanpa kekuasaan politik. Beda sama Jogja yang status istimewanya bertahan sampai sekarang. Kenapa? Yogyakarta pada saat itu menjadi ibu kota negara, jadi gerakan anti-suap raja tidak ada di sana dan tidak membuat status istimewa Jogja menjadi terancam. Jadi sekarang Solo bukan daerah istimewa lagi. Tapi jejak sejarahnya masih ada sampai hari ini. Gimana menurut kalian? Harusnya Solo tetap istimewa atau enggak? Ya sahabat pelestari budaya Jawa, tentunya kita berharap Solo menjadi Spirit of Java ya, tetap menjaga kelestarian tradisi dan budaya Jawa, meskipun saat ini Solo sudah berkembang pesat dengan bangunan-bangunan modern, dengan arsitektur yang banyak dibangun, hotel-hotel dan pusat kebudayaannya juga masih dijaga kelestariannya, dan tentunya di dalam pengembangan kota Solo ke depan pasti ada dua pendekatan. Satu yaitu menjaga kelestarian budaya, heritage-nya ya, banyak bangunan-bangunan keraton di Surakarta, di Ningrat, di Pura Mangkunegaran, dan banyak tempat-tempat untuk dikunjungi sebagai tempat wisata. Ada stadion Maladi Sriwedari yang meskipun saat ini tidak digunakan untuk kegiatan olahraga selain di Manahan ya. Artinya memang kita jumpai beberapa kampung-kampung budaya yang ditetapkan menjadi kampung wisata budaya. Ada kampung keraton, kawasan keraton, kemudian kampung di Kauman juga menjadi daerah destinasi wisata batik, termasuk di kawasan wisata Lawean ya, terkenal sebagai sentra batik. Juga di tempat-tempat lainnya kita bisa pahami ada sekolah tari, sekolah seni ya, ada isi dan sebagainya. Jadi memang Surakarta maupun Solo ini dikenal sebagai pusat budaya ya, pusat seni, tradisinya, ada pusat-pusat keseniannya, dan sentra-sentra industri batik. Tentunya ini kelebihan dari kota Solo ya, atau kota Surakarta. Jadi memang patut disandang bahwa kalau kita ke Solo juga tidak lepas dari kuliner khasnya ya. Ada timlo Solo, ada salad Solo, dan di kampung-kampung dekat Mangkunegaran itu juga ada satu koridor kuliner ya, termasuk di Gladak ya, dekat alun-alun utara Keraton
Surakarta di Ningrat. Juga ada peninggalan yang spesifik di samping keraton, ada masjid, ada museum ya. Jadi masjidnya juga kami kemarin bisa melakukan ibadah Jumat di Masjid Ageng Keraton Surakarta di Ningrat. Masih menjaga tradisi, apalagi menjelang Ramadan kali ini juga kehidupan para masyarakat Jawa masih menjaga tradisi dan budaya dengan kegiatan nyadran, menyemarakan kegiatan dari acara sadranan dan di tempat-tempat wisata budaya religi juga masih hidup. Dan secara urban ya, secara urban desainnya juga landscape-nya masih terjaga di koridor Slamet Riyadi misalkan ya. Ada Taman Sriwedari yang masih menyelenggarakan pagelaran wayang orang Sriwedari. Jadi yang unik lagi bahwa transportasinya masih dilakukan dengan model kereta api dari KAI ya, yang melewati jalur Jalan Sriwedari. Tentunya ini mengingatkan kita bahwa sejarah kota itu penting ya, menghubungkan tapak-tapak historis yang terdapat aset-aset heritage-nya sebagai pusaka budaya ini mampu dijaga oleh masyarakat kota Surakarta ataupun masyarakat Solo. Jadi kampung wisata batik di Kauman pun menjadi andalan destinasi wisata di kota Solo. Dan tempat-tempat kuliner ya, seperti Soga di tempatnya Batik dan Narhadi, ada beberapa kafe-kafe yang memang menawarkan kuliner yang menjadi ciri khas. Dan tentunya kalau kita memasuki kawasan Geladak, ada souvenir lawasan ya, juga dijual belikan beberapa pusaka-pusaka keris ya, tombak, dan juga beberapa aksesoris seperti beskap, langkor, dan sebagainya. Artinya pusaka ini sudah digunakan sebagai aksesoris ya, tetap menjaga tradisi budaya sejak Pakubuwono X ini memberikan daya ungkit kawasan keraton hingga sekarang. Jadi memang harapannya bagi masyarakat Solo dan Surakarta Raya ya, Solo Raya ini menjadi aset penting untuk mengungkit perekonomian masyarakatnya. Jadi imbas dari kunjungan wisatawan tentu akan memberikan kontribusi bagi para pedagang UKM ya, tentunya tetap di sekitar kawasan Masjid Ageng Keraton Surakarta di Ningrat juga masih ditemui beberapa cenderamata yang kaitannya dengan baju muslim ya, baju muslimah, dan beberapa cenderamata seperti kaos, kemudian busana muslim, termasuk kuliner yang halal ya. Tentunya ini menjadi daya tarik Solo, meskipun muncul beberapa sindiran tentang Solo yang diragukan tentang kuliner yang halal. Dan tentunya kita juga patut bangga pada Masjid Ageng Surakarta di Ningrat ini mampu dijaga kelestariannya secara heritage tangible ya, dan beberapa elemen-elemen bangunan di masjid ini masih dijaga kelestariannya, sehingga keindahan dari interior dalam masjid Monserambi Masjid ini patut diapresiasi sebagai wujud
menjaga pusaka budaya. Dan memang sudah ratusan tahun arsitektur bangunan Masjid Ageng Keraton Surakarta Diningrat ini masih dirawat, dilestarikan, dan tentunya masih didayagunakan sebagai tempat ibadah maupun kegiatan-kegiatan kerohanian ya. Dan tempat ini menjadi pusat dakwah Islam dan tradisi Jawa budayanya masih terjaga dengan baik. Ya, itulah teman-teman, jangan lupa kalau Solo itu memang memberi kenangan kepada kita tentang kota yang dikangeni oleh masyarakat pecinta tradisi dan budaya Jawa. Nah, tentunya teman-teman bisa menyusuri beberapa koridor-koridor jalan ya. Ini dari dalam Masjid Ageng Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat ini menjadi momen bersejarah tentang peradaban baru Islam ya, karena memang pendekatan di dalam pembangunannya pun masih menjaga dan dikembangkan dengan kelestariannya menuju peradaban yang baru bagi Solo. Baik sahabat, tadi kita bisa banyak mendiskusikan tentang kota Surakarta atau yang dikenal sebagai kota Solo yang menyimpan beberapa peradaban lama berproses ke peradaban baru ya. Mohon bisa dilanjutkan di video-video berikutnya. Monggo sahabat bisa memberikan komen, subscribe, like, dan bisa di-share ke sahabat-sahabat pecinta kota Solo yang selalu memiliki muatan dakwah kebudayaan Islam yang mampu menjaga nilai-nilai adat tradisi budaya Jawa ya, tapi tetap menuju peradaban baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.